Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu. Selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @medio by KG Media. Di episode ini, kita akan menyelami kisah Devan Yulio saat menggambarkan generasi Z dari kacamatanya. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Devan Yulio membahas tentang pandangan Devan tentang karakteristik generasi Z. Devan juga berkisah tentang peran pendidikan bagi dirinya dan perantauan dari Cilegon. Yuk, langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Sobat Medio, kamu penggemar kisah di balik layar investigasi program Aiman Kompas TV? Penasaran dengan kehidupan Aiman Wicaksono di luar televisi? Simak podcast Aiman Wicaksono, eksklusif dan belum pernah disampaikan olehnya di program Aiman Kompas TV. Persembahan Media Podcast Network by KG Media, Kompas TV, dan Trusted Talent Management hanya di Spotify. Van, ini gue dalam posisi yang sebenarnya pengen belajar tentang generasi lo, generasi Z ya, Zillennial. Kan banyak yang disalahpahami nih. Orang bilang digital native gitu ya, digital savvy, keren, multitasking. Tapi kadang-kadang kita nggak menemukan itu juga. Menurut pengalaman lo atau apa yang lo temukan di generasi lo itu generasi kayak apa sih? Generasi gue yang gue pahamin tuh mereka seneng sesuatu yang cepet jadi gitu. Instan. Makanya mie itu laris banget. Tapi itu semua generasi kayaknya. Oke. Makanya itu laris. Jadi kita tuh seneng yang instan dan nggak bertele-tele gitu, langsung 1 detik, 2 detik, 3 detik. Dan kita memang konsumen digital. Pokoknya kita ngeliat medsos banget lah. Dan di dunia gue ya, sepemahaman gue, anak-anak dari generasi gue nih emang seneng suatu hal yang langsung mencolok gitu. Langsung menarik perhatian. Jadi kalau misalkan ada konten-konten khususnya dari gue gitu ya, konten-konten yang bertele-tele itu malah jatuhnya langsung di skip. Oke. Dan generasi gue si paling generasi gue nih, si paling Gen Z nih gue nih, itu cenderung tidak loyal gue ngeliatnya. Untuk apapun? Untuk apapun. Berarti pacar lo banyak dong? Dikit. Mereka tidak loyal ke gue. Oke. Mereka tuh cenderung nggak loyal gitu, gampang bosen, gampang cabut. Gampang bisa. Apa yang membuat generasi lo mudah cabut dari sesuatu yang tadinya disukai atau diminati? Karena mungkin kayak terlalu banyak exposure gitu kali ya. Perkembangan zaman terlalu maju, sangat dinamis, jadi banyak pilihan, banyak opsi. Mungkin berbeda dengan ketika Mas Wisnu masih di bangku SD, SMP. Pilihan cuma itu doang gitu. Oke. Jadi faktor itu yang membentuk ya. Menurut lo bahwa banyaknya pilihan tuh membuat lo malah tidak teguh pada satu hal tapi mencoba sana sini. Itu jadi nggak loyal. Positifnya apa menurut lo? Positifnya jadi untuk kita yang menyediakan ibaratnya makanan untuk si Gen Z ini, jadi harus selalu berpikir kreatif. Hal yang baru gitu ya? Hal yang baru. Mau nggak mau harus produktif lagi. Dari sisi itu malah memacu produktivitas ya? Iya, kalau misalkan terlalu loyal dan gitu-gitu aja cenderung flat dan gak variatif. Asik gitu ya. Itu positifnya. Kalau negatifnya menurut lo apa? Negatifnya apa ya? Karena dalam hidup kan butuh loyalitas ya. Misalnya, lo kan nggak bisa, ini kalau dalam hidup berkomitmen ya, kerja gitu ya. Lo nggak bisa hari ini nggak suka, besok keluar. Menurut gue ya, nggak tahu kalau generasi lo. Atau komitmen yang lebih panjang. Kita berkeluarga gitu ya. Nggak suka sama pasangan, besok bisa berpisah gitu misalnya. Itu gimana? Menurut gue dampak negatifnya dari sifat seperti itu ya mungkin jadi
tekanan mental kali ya. Tekanan mental. Oh, kena mental itu anak-anak Kena sekarang mental, jadinya lebih rapuh gitu. Oh, rapuh. Bahasa lu keren juga, rapuh. Banyak lah rapuhnya. Terbukti dengan lagunya lagu-lagu yang Senja-senja gitu. lagu-lagu yang mengobati jiwa. Tidak ada anak-anak zaman sekarang mendengarkan Alesana, Slipknot, Sleeping with Sirens. Kita hanya mendengarkan penyanyi-penyanyi. Misalnya apa? Yang mewakili generasi lo untuk lagu apa misalnya? Sekarang kan kayak lagi ngetren musik-musik indie gitu ya, musik-musik indie yang mendayu-dayu, yang memoles, yang memanjakan rasa bersalah anak-anak gitu. Kayak, sepertinya aku memang jelek dan kurang. Tidak apa-apa. Oke juga gitu ya. Nggak apa-apa, itu bukan salah kamu. Semesta pasti mendukung kayak. Itu yang malah kasih sisi negatifnya ya. Itu yang malah apa ya? Ya sebenarnya kurang realistis jadinya kita. Kalau gue ngeliatnya kayak kita tuh hidup ada di gelembungnya aja gitu. Tidak melihat dunia yang sebenarnya. Padahal ya dunia itu ya memang luas, bisa dikatakan luas dan ya tidak adil. Dia tidak adil, memang tidak adil. Ya lu harus face it gitu, nggak usah di sugarcoat, manis-manis. Nggak dibuai dengan penerimaan yang palsu gitu ya. Padahal tantangan hidup itu nyata banget gitu ya. Tantangan hidup nyata, orang-orang jadi cenderung hidup dalam gelembungnya masing-masing. Itu otokritik buat lo atau buat generasi lo juga? Buat generasi gue. Kalau gue pribadi sih tidak bisa menerima yang lembut-lembut kayak gitu ya, entah kenapa. Tapi kan lo generasi itu. Apa yang membuat lo berbeda dengan kebanyakan generasi lo? Mungkin karena keluarga. Pola keluarga dari kecil. Keluarga gue cukup konvensional. Cukup konvensional dan cukup konservatif. Konvensional konservatif itu misalnya sisir rambut ke kanan gitu. Itu konvensional konservatif. Rambut nggak boleh. Lebih panjang, oke. Kalau lagi syuting harus pakai batik. Mungkin gitu peraturan bokap memang kayak gitu sih. Dari keluarga tuh gitu. Itu membuat lo keluar dari kumpulan yang kayak tadi, artinya ada pengecualian gitu ya. Sama lingkungan main juga sih kayaknya ya. Lo main di mana aja? Gue kan ikut komunitas stand up comedy, yang mana dari anak-anak stand up ini jarang sekali gue temukan orang-orang tipikal yang anak-anak ibarat yang tadi gue bilang sugarcoat, mendayu-dayu. Mereka cenderung menerima realita kehidupan mereka. Lebih keras gitu ya? Lebih keras dan justru diolah jadi komedi, bukan suatu hal yang mendayu-dayu. Mereka berdamai. Banyak teman-teman di komunitas orang cacat, orang nggak punya orang tua. Ya malah jadinya tertawa aja gitu. Jadi kita tertawa nggak bersalah. Berbeda dengan orang-orang bunyi kan. Berbeda dengan di telepon ya sama produser nih. Kayaknya mau dijadiin alarm. Sholat ini kayaknya, atau enggak? Alarm sholat asar. Tapi saya sudah sholat tadi. Gitu tadi. Sampai mana mas? Sorry mas. Sampai di titik di mana orang bisa berdamai dengan dirinya sendiri, termasuk dengan hal yang buruk atau tidak menyenangkan. Salah satu hal yang gue pelajari dari stand up comedy itu kayak kita nge-embrace kekurangan kita gitu. Misalkan kita memang katakanlah mukanya jelek. Ya memang gitu. Ya udah jadiin komedi aja gitu. Kita nggak punya mobil, kita cuma punya motor, pasti banyak pengalaman lucu di motor. Nah mungkin itu yang tidak dirasakan sama orang-orang yang lain gitu, karena mereka mungkin sulit untuk mengembrace kekurangan mereka karena terlalu banyak insecure dan mikir iri-iri ke yang lain gitu kayaknya. Jadi satu keluarga, kedua tempat main ya, itu yang membentuk karakter orang. Yang pendidikan nggak? Pendidikan juga sih. Oh iya lupa pendidikan. Pendidikan. Lo kuliah apa sih? Makasih mas udah kasih tahu. Lo kuliah jurusan apa? Sampai Gua bisa jadi jurusan geografi. Apa itu, belajar ngapalin pulau-pulau atau? Jadi geografi kalau di UI itu, gue geografi UI itu masuknya di Fakultas MIPA. Wow, we are the yellow jacket nih. Oh iya, maksudnya itu jurusan apa? Ilmu komunikasi. Oh ilmu komunikasi, jurusan yang aku inginkan. Geografi, dulu kayaknya gue nggak pengen tuh. Aduh. Gila, tapi sayangnya komunikasi ini sih soshum ya, lintas jurusan. Gue kan IPA SMA-nya. Kebetulan geografi itu FMIPA, masuknya Fakultas MIPA. Gua di sana belajar apa? Gua di sana ngambil peminatan geografi manusia. Peminatan geografi. Jadi ada 3 geografi fisik. Taruh. Geografi peminatan manusia. Berarti lo mempelajari tubuh manusia? Iya, enggak. Pengen ya? Jadi gimana? Jadi ada 3 peminatan geografi manusia, sistem informasi geografi, dan geografi fisik.
Lo ambil yang mana? Gue ambil yang geografi manusia. Wow, seru nih. Gimana? Jadi kalau geografi manusia itu kita belajar tentang bagaimana respon manusia terhadap lingkungannya. Garis besar itu payungnya. Oke. Bagaimana manusia menyikapi lingkungannya. kondisi lingkungan sekitar. Dari situ muncul nanti pola spasial. Kenapa manusia memilih tinggal di tempat yang seperti ini? Kenapa manusia kebudayaan yang lokasi yang satu dengan yang lain ada kemiripan gitu. Ada nyerempet-nyerempet sama antropologi, terus belajar demografi gitu-gitu. Sosiologi juga berarti ya? Sosiologi. Cara berelasi ya? Sebenarnya gue lebih ngindarin karena biar nggak belajar yang aplikasi aja sih. Makanya ambil geografi manusia Ambil tadi. manusia. Oke. Kalau yang sistem informasi geografi itu pakai aplikasi gitu-gitulah software. Saya tidak mengerti. Jadi merespon konteks di lingkungannya berarti intinya itu kan. Nah gue baca kan lo tidak memilih jurusan itu dengan sadar gitu ya. Artinya yang memilih karena lo wah ini passing grade-nya paling rendah nih. Jadi kayaknya biar dianggap lulus gitu lo ambil itu. Terus gimana cara lo mempraktikkan tadi kan ngomong soal konteks merespon itu. Lo nggak suka tapi harus belajar. Nah respon lo gimana? Sebenarnya itu lebih ke jadi tanggung jawab pribadi gue aja sih mas. Karena gimana ya, udah UI gitu loh. Udah UI nih, ya. sayang kan UI. Kalaupun gue harus pindah tuh belum tentu keterima lagi dan urusannya ribet. Karena ketika SMA gue kagak bimbel, nggak ikut bimbel sama sekali, jadi gue takut untuk mengikuti ujian tulis. Oke. Maka dari itu gue sangat berharap di undangan nih, jalur undangan nih. Lalu pilih itu. Tahajud, berdoa, keterima. Dan carinya yang passing grade-nya kecil. Dan kebetulan diterima. Kemudian diterima. Sebenarnya gue pengen ilmu komunikasi, tapi ilmu komunikasi passing grade-nya gede dan juga lintas jurusan. Ya. Otomatis nggak akan masuk lah. Apalagi gue SMA daerah. Iya. Dari mana? Cilegon. Oh Cilegon. Di Cilegon Mungkin nggak kalau daerah-daerah. sekitar Jabodetabek tuh UI masih gampang masuk lah. Sekitar Jabodetabek. Jangan-jangan orang satu-satunya Cilegon di geografi loh? Enggak. Ada 3. Nggak, kembali ke tadi, lo belajar geografi kan merespon konteks yang ada ya. Nah lo kan memilih jurusan ya, lo karena dalam tanda petik takut kan, ya udah gue terima di sini aja yang penting dapat gitu. Tapi pada perjalanan lo suka nggak dengan jurusan itu? Tidak sih. Nah sebagai dibilang suka sih enggak, cuma gua menjalani itu enggak apa-apa gitu. Tapi selama 4 tahun aja. Oke, lo bisa berdamai lah Selama sebenarnya. 4 tahun aja tapi ya. Selebihnya Enggak ada S2 lagi enggak mau. Oke. Jadi lo posisinya memahami itu, menerima itu dan kemudian menyelesaikan sebagai Gua bentuk tanggung iya, jawab. gua lebih menganggap kayak itu, oh ada ilmu tentang ini, oke gitu ya udah. Gitu aja, bukan yang wah aku ingin mempelajari ini gitu. Tanggung jawab gue sebagai mahasiswa aja sih menyelesaikan semua tugas dan apa aja yang ada di situ ya udah. Skripsi lo apa? Penasaran nih gue. Skripsi gua tentang pola spasial pemilihan tempat open mic. Spasial pemilihan Tempat open mic stand up comedy. Pola spasial pemilihan tempat open mic stand up comedy oleh penonton stand up comedy. Oke, gimana lo bisa jelaskan secara geografi? Jadi ada set and situation, jadi kondisi Set and situation. side and situation, kondisi tempat open mic. Jadi gua meneliti lokasi open mic di DKI Jakarta. Ada 5 komunitas di DKI Jakarta. Dari situ gue rinciin tuh tiap masing-masing komunitas ini set and situation-nya kayak gimana. Dari mulai tipe komedinya, terus lokasi di sekitarnya peruntukannya buat apa. Ada yang daerah industri, ada yang perumahan. Terus lokasi tempat open mic-nya kayak gimana, jualan makanan doang, makanan berat atau cuma dessert cemilan-cemilan. Terus harganya, fasilitasnya apa. Terus gue relatein sama motivasi dari penontonnya. Ada yang Kenapa datang? Ada yang emang nyari hiburan, ada yang nyari temen bersosialisasi, ada yang pokoknya 3, saya lupa satunya. Pokoknya 3 lah. Untuk menambah ilmu. Oke. Untuk menambah ilmu satunya lagi. Dari situ gue relatein tuh. Dari 5 tempat itu dan cara lo meneliti secara spasial itu, apa yang mencengangkan temuan lo? Sebenarnya tidak ada. Yang penting lulus kuliah, aman dan. Yang penting lulus. Tapi kan lo cum laude juga. Iya sih. Mungkin itu apa ya? Hal yang kontradiktif ya dengan. Iya makanya lo nggak suka kuliah, tapi menyelesaikan 4 tahun, menyelesaikannya pun nggak hanya menyelesaikan, tetapi juga cum laude itu. Kontradiktif yang. Kontradiktif, tapi saya syukuri sih. Dari skripsi gue itu yang gue inget, kebanyakan orang nonton stand up comedy itu karena mereka mencari teman.
Mencari teman. Kebanyakan orang yang sudah bekerja khususnya, yang sudah bekerja itu dia ada beberapa yang mencari memang hiburan dong, tapi ada yang mencari teman juga kebanyakan. Apa ya, ruang kerja atau tempat kerja itu membuat anak-anak kehilangan teman.